Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita hari ini. Karena kita ingin hidup kita menyenangkan bagi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, khususnya sepanjang malam hari ini. Kami telah tidur nyenyak dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tolong kami, pimpin kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, terlebih kemampuan untuk kami dapat melakukan aktivitas kami dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa kami dan Engkau siap menolong dan memberkati kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk bekal kami sepanjang hari ini. Urapi kami supaya kami diberkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan untuk hari ini yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 44. Saya ulangi, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi dan berdoa untuk musuh kita. Mengasihi dan mendoakan musuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan kalimat, satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 teman masih sedikit. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun ada musuh kita satu orang saja, firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu. Mengapa Yesus berkata demikian? Mengasihi musuh dan berdoa kepada mereka yang menganiaya kita atau kepada musuh kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menurut ayat 43, orang-orang Kristen pada saat itu sudah salah mengertikan tentang mengasihi. Dikatakan di ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia. Saya ulangi, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka menafsirkan secara keliru kebenaran firman Tuhan. Mereka menganggap wajar, ya, membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Tetapi ini adalah karakter yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, bisakah saudara berdoa? Bisakah kita mengasihi musuh kita yang kita benci, yang kita tidak suka, yang mungkin sudah menyakiti kita, yang tidak senang dengan kita? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buang kebencian, buang sakit hati, buang kesalahan, buang segala sesuatu yang negatif dalam hati dan pikiran kita yang membuat kita tidak bisa mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Bagaimana kita berdoa untuk mereka yang menganiaya kita? Dia sudah menyakiti kita, dia sudah membuat kita tidak senang, dia sudah memperlakukan kita tidak baik. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah perintah Tuhan. Kita harus berusaha untuk melakukannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan mengasihi atau dengan berdoa kepada mereka yang menganiaya kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita telah melakukan atau menerapkan atau apa yang diperintahkan Tuhan di dalam doa Bapa kami, ampunilah mereka. Jadi kita
saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi musuh, orang yang berdoa kepada musuh adalah orang yang bisa melepaskan pengampunan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya merasa diberkati dengan pemahaman yang baru, pengertian yang baru tentang pengampunan. Pengampunan adalah membebaskan seseorang, ya, membebaskan seseorang. Nah, jadi kalau orang itu berbuat salah kepada kita, pasti dia juga merasa bersalah, kita juga merasa disakiti, orang itu juga ada merasa mungkin stres gitu kan. Nah, saudara pernah nggak melakukan ya kesalahan mungkin kepada orang lain? Ya mungkin ya kita kalau hati nurani kita masih peka, pasti kita merasa, waduh saya tadi salah gitu kan. Saya berbuat kesalahan atau dosa. Dan itu akan mengganggu kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mengganggu hati kita, perasaan kita, dan pikiran kita. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, bukti kasih kita, nah orang itu akan terbebas, kita pun akan terbebas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai hari ini, kalau kita punya musuh, tadi saya ulangi ya, nah satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 teman itu masih sedikit. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari perbanyak saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kalaupun ada yang menyakiti kita atau yang kita anggap menjadi musuh, mulai hari ini lepaskan pengampunan dengan mengasihi dan berdoa untuk dia. Mungkin saudara akan bertanya bagaimana caranya? Nah, apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, pasti kita bisa mengasihi musuh kita. Pasti kita bisa berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Mungkin ini tidak mudah, ya tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi karena ini demi kebenaran, ya, karena tema kita di bulan ini berani hidup benar. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berani mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Mungkin saudara tidak punya musuh, puji Tuhan, nggak punya ya. Dan tidak ada yang menganiaya kita dan tidak perlu kita berdoa untuk mereka yang menganiaya kita, puji Tuhan. Tapi kalau ada, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, dan mulai hari ini kita mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Kau memerintahkan kami untuk mengasihi musuh kami dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kami. Mungkin secara daging kami sulit bagi kami melepaskan pengampunan, apalagi mengasihi dan mendoakan mereka. Tapi demi kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami dapat melepaskan pengampunan. Karena dengan melepaskan pengampunan untuk musuh kami membebaskan mereka dari belenggu mungkin perasaan stres, tertekan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, jadikan kami bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Sekali lagi Tuhan, tolong kami, berkati kami, lindungi kami, jagai kami, mampukan kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kalau ada Tuhan di antara pendengar Tuhan, jemaat-Mu yang punya pergumulan berat, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, berikan jawaban, berikan jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkau yang dapat menjawab segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Sekali lagi, kasihi dan doakan musuhmu, dan jangan sampai punya musuh. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Shalom, shalom, salam kemenangan.